Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Ketemu lagi bareng gue Herjuno Syaputra dan co-host gue Lukman Nurja. Oke, kita ketemu lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dan tentunya Lukman, kita salam dulu. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dan seperti biasa, Lukman, sebelum mulai kita kasih tahu lagi ya Kak Juno, ke audiens podcast kita ini tayangnya di mana aja nih? benar sekali. Kita punya banyak sekali platform, teman-teman millennials dan Gen Z bisa nonton di mana aja ya, ada di Instagram, TikTok, Twitter juga, dan juga Facebook ya Partai Perindo, @Partai Perindo, RCTI Plus, Sindo News, Okezone, iNews.id, YouTube-nya Partai Perindo, dan pastinya juga website-nya Partai Perindo. Nah, terus kita juga bakal bagi-bagi e-voucher belanja. Total ada Rp500.000. Ada 5 voucher masing-masing senilai Rp100.000 yang bakal dibagiin untuk 5 orang pemenang. Quotes terbaik di kolom komentar tentang podcast kita kali ini. Oke. Jadi kalian yang mau dapetin voucher belanja gratis gampang banget. Yuk dari sekarang berikan quotes tentang tema kita hari ini, yaitu milenial berpolitik. Kenapa tidak? Oke, karena kita kalau bicaranya podcast kita, teman-teman nggak cuma bisa nonton, jadi teman-teman bisa tadi ikut dapat hadiah e-voucher itu masing-masing 100.000, dan ini bukan pertanyaan-pertanyaan, cuman tontonin aja, ya bikin quote ya kira-kira yang relate atau yang bisa tadi tersambung dengan ide kita hari ini atau tema kita, itu yang bakal kita pilih nanti yang terbaik. Dan Lukman, sebelum kita bicara tema, gimana sejauh ini? Kamu sudah puasa kan, ada yang batal kemarin kan karena sakit lah ya. Target kamu apa sih di bulan puasa ini sebenarnya? Kalau secara pribadi, personal. Ya. Sebenarnya sih kayak lebih kayak ke hatam Quran. Targetnya lebih kayak ke situ. Ini nggak peres ya? Enggak dong. Bukan karena ada kamera ya? Oh enggak. Oke. Terus kayak karena kan bulan puasa ini kan kayak lebih harus lebih baik lagi tuh kan, kayak ibadah. Benar. Emang hari biasa juga ibadah sih. Apa sih menurut kamu yang paling susah ketika kita berpuasa? Nahan apa? Nahan. Iya. Lapar sih menurut bisa juga. Aduh. Enggak, kalau dulu kan nggak ada kerjaan kan, jadi kayak kuat lah. Kalau sekarang kan sibuk ya. Sibuk banget. Kalau Kak Juno mungkin lebih ke ya apa ya, emosi kan, banyak kerjaan gitu, kadang kan pengen buru-buru, kadang nggak sabar kayak gitu kan, yang pada aduh lagi puasa gitu ya, kadang pengen marah nih, ini kenapa sih lambat gitu, lelet, tapi kan nggak boleh marah. Jadi sebenarnya puasa itu tantangannya beda-beda buat orang, tapi lagi-lagi ya man, yang harus kita sadari bahwa puasa tuh bukan cuma nahan lapar, nahan haus, tapi juga tadi gimana kita nahan emosi. Ibadahnya tadi bisa baca Al-Quran lebih banyak lagi. Sedekah, setuju nggak sih? Sedekah setuju juga. lah. Kamu juga mau sedekah ya katanya nanti ya? Mau, insya Allah. Pas 5 hari sebelum Lebaran. Oke, that's good ya. Jadi memang ibadah-ibadah yang kayak gitu, yang tambahan itu yang harusnya kita perkuat lagi di Ramadan kali ini. Nah, kalau bicara tema hari ini tadi milenial berpolitik, kenapa enggak? Ini sebenarnya sudah beberapa kali kita singgung ya man. Gimana anak-anak kita, anak muda jangan apatis, jangan istilahnya pesimis kalau kita bicara politik. Lukman juga mulai terbuka kan? Iya, sempet kan sebelumnya. Iya benar kok. Aduh Kak Juno, politik ribet deh bahasannya, susah ya. Ternyata setelah Lukman, kita lihat beberapa narasumber, apa yang Lukman rasain? Ya lebih terbuka aja ya. Kan yang tadi sebelumnya Lukman pernah bilang kan, kalau anak muda pasti berpikiran kayak politik tuh pasti dipandangnya buruk lah, kayak negatif. Iya. Karena mungkin menurut Lukman kayak kurang kayak pengetahuannya atau padahal Lukman, kita tuh kalau sejarah bangsa ya, bangsa manapun di dunia ini, yang merubah nasib suatu bangsa tuh anak muda loh. Zaman dulu tuh gerakan-gerakan pemuda ya, ada Sumpah Pemuda, ya proklamator kita semua orang-orang muda. Jadi sebenarnya anak muda tuh bukan sesuatu yang baru di dunia politik. Khususnya demokrasi di tanah air. Nah, itu kenapa sekarang kita pengen anak-anak millennials dan juga Gen Z ini ya at least kalau mau berpolitik kenapa enggak ya? Karena ada caranya, ada jalannya yang memang sekarang dibuka oleh banyak partai, salah satunya Partai Perindo. Baik, nah podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Partai Perindo, ada Pak Boyke Nofrizon. Assalamualaikum Pak Boyke, apa kabar? Waalaikumsalam. Aduh, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Puasa kali ini apa yang menurut Pak Boyke paling spesial yang dirasakan? Spesial yang dirasakan bahwa di bulan Ramadan ini, alhamdulillah saya dikukuhkan oleh Pak Haritanu Sudibyo sebagai Ketua Umum Partai Perindo, sebagai salah satu anggota partai
yang alhamdulillah diamanahkan menjadi wakil ketua umum. Baik, waduh, ini tanggung jawabnya luar biasa ya. Itu salah satu spesial di Ramadan. Spesial lebih kepada religi. Ya, saya berharap ke depan semakin lebih baik. Ya. Sebagai seorang manusia. Pastinya. Untuk hablum minallahnya ya. Benar. Dan juga penutup di hablum minannas ya. Baik. Kenapa hablum minannas? Kita bicara ada zakat. Ya. Ya, di ujung ya. Betul. Nah, mudah-mudahan itu semakin lebih baik. Baik. Gitu, gitu. Pak Boyke. Tapi gini sebentar. Gimana? Saya agak protes. Kenapa? Kalau kita bicara soal milenial. Saya agak protes kalau dipanggil Pak Boyke. Nanti milenial pada kabur. Nah, itu lebih sepakat. Kakak ya? Abang, oke, abang. Tuh. Itu lebih iya, familiar. Biar gapnya nggak jauh ya. Oke. Aduh, baru 27 loh. 16 kan? Iya, 16. 22. Iya, beda tipis. Oke. Itu Bang, di bawah umur juga Bang. Nah, di 21 dia. Iya, 21. Agak big. Oke. Bang Boyke, sebelumnya makasih sudah mau main yeah. sama kita anak-anak millennials dan Gen Z. Ini penting sekali untuk kita memahami bagaimana kita melihat politik. Dan Bang Boyke ini salah satu tadi bagaimana contoh anak-anak muda ya, generasi penerus bangsa yang memang mau berpolitik. Tapi Bang Boyke, sebelum kita bicara mengenai tema kita hari ini, mungkin kenalan dulu Bang Boyke ini backgroundnya seperti apa dan dulu memulai karirnya seperti apa? Oke. Arah sini ya, ke kamu ya. Terserah Bang Boyke. All yours. Gini. Dalam jiwa saya memang suka organisasi. Dari mulai SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Jadi organisasi yang berbau tantangan itu saya suka. Nah, di kuliah itu yang lebih tanggung jawab moralnya lebih dikedepankan sebagai seorang manusia. Karena ketika mahasiswa itu kita diposisikan sebagai agent of control, yaitu sebagai seorang manusia personal yang mengkontrol dalam tanda kutip, yaitu tentang bagaimana sih langkah pemerintah terhadap negara, pemerintah terhadap bangsa ya, kebijakannya, dan pemerintah terhadap masyarakat. Nah, di mahasiswa itu baru perkali saya masuk, kebenaran saat itu sudah masuk pada era 90-an ya, di mana gerakan mahasiswa mulai muncul ya, karena diawali di 90 sudah mulai, saya masuk di 93 itu pun sudah mulai, tapi gerakan mahasiswanya tidak pada gerakan perlawanan terhadap pemerintah secara nyata, yaitu kita lebih kepada mengadvokasi teman-teman atau masyarakat di tingkatan bawah atas perlakuan rezim terhadap ketidakadilan mereka atas nama bangsa, atas nama negara. Jadi saya tertarik di situ karena memang sudah mungkin separuh hidup saya itu sudah jadi dulu aktivis juga jadinya kayak sudah diserahkan ya terhadap kebutuhan tentang moralitas kita sebagai warga negara terhadap tanggung jawab terhadap masyarakat. Jadi sudah seperti itu gitu. Jadi istilahnya passion ya Bang ya. Itu sudah sesuatu yang menjelang 93 sudah advokasi, 94 terus 95 itu sudah mulai mengarah kepada bentuk-bentuk perlawanan secara tanda kutip ya, tidak terlalu tampak. Perlawanan bukan terhadap pemerintahan yang sah, tidak terhadap kekuasaan yang rezim. Jadi sudah mengarah ke 96 itu sudah mulai. Ya, 97 sampai 98 ya. Dan saya menjadi salah satu dari sekian kawan-kawan yang menjadi TO, yaitu dianggap pemerintah yaitu menjadi salah satu manusia ya, manusia mahasiswa. Waduh, labelnya TO ya dulu ya. Simpul mahasiswa yang harus ditangkap, bahkan mungkin dihilangkan. Gitu. Berat. Tapi, ya.
Bukan semakin takut, Nah, oke. karena yang ada dalam badan saya itu bukan karakter pengkhianatan, tapi perlawanan, Perlawanan. Iya. pemberontakan. Karena kita tadi membela sesuatu yang kita rasa benar, memang harus berubah. Perlawanan dan pemberontakan terhadap rezim yang kekuasaan yang salah. Dan semakin kita dan semakin saya dan kawan-kawan itu ditekan, itu semakin kuat. Oke. Abang Semakin kuat. berarti abang dulu tuh waktu kuliah aktif banget ya. Apa sih yang bikin abang tergerak gitu? Tadi bahwa diawali oleh habit kita ini, Oke. karakter diri kita yang tadi dari organisasi, lalu terus berlanjut kan organisasi dari mulai SD itu sudah ada pramuka, SMP, SMA kan. Iya. SMA itu pencinta alam saya masukin, saya masuk di situ. Lalu kuliah itu sudah mengarah kepada yang lebih luas. Saya juga termasuk salah satu ketua umum 3M Radio, yaitu di Jakarta dulu 3M Radio. Oke. Bang. Lalu berkelanjut, akhirnya ada tantangan dan ada keinginan, bahkan sangat kuat. Kalau diprotek sama keluarga, ya sangat diprotek. Tapi jiwa raga ini tidak bisa ya. Karena kenapa? Karena memang saat itu mahasiswa bukan saat itu, tapi mahasiswa sebagai agen social of control. Karena aku yakin bahwa di zaman-zaman itu memang berat ya. 98 pribadi aku nggak tahu banyak, cuman aku tahu waktu itu agak chaos. Ya, bukan agak chaos. Ya, luar biasa. Emang chaos. Jadi ada dinamika yang menarik bahwa bentuk chaos itu ada yang sporadis, ada yang taktis. Kalau yang sporadis yang di lapangan tiba-tiba gitu ya. Kalau yang taktis, terkonsep. Kalau taktis itu yang memang kita siapkan. 98 itu taktis. Ya, itu taktis. Dari mulai perlawanan 90. Mulai perlawanan minim kecil-kecil itu di 94 sudah perlawanan. Udah ada ya. Perlawanan, tapi perlawanan terhadap aset-aset pemerintahan yang di situ terdapat banyak rezim kekuasaan yang lebih dominan. Mereka mengintimidasi masyarakat secara utuh dan secara luas ya. Tapi bentuk perlawanan global itu muncul ya pada saat 97, 96, 97 tuh. Itu sangat kuat dan kental. Bang Boyke, kalau bicara mengenai tadi Bang Boyke menyebutkan dari kecil pramuka, terus naik organisasi. Ya sama, kamu kan Juno kan pasti kan. Iya. Pasti ada pramuka, ekskulnya gitu. Ekskul, Bang, pertanyaannya nih ya untuk anak milenial, kenapa sih kita kalau sekolah atau kuliah memang harus ikut hal-hal tadi komunitas, organisasi? Kenapa ada yang kadang ya udahlah yang penting kuliah atau sekolah? Apa yang membuat menurut dari Bang Boyke ya? Kalau aku pribadi itu ngebentuk mental sih. Pengalaman juga, karena kalau akademis ya memang di atas kertas, tapi ada hal-hal yang kita nggak dapet di luar kelas gitu. Itu kenapa ekskul penting. Kalau Bang Boyke sendiri dulu apa yang dirasakan? Ya sama. Pertama, kalau memang mentalnya tidak kuat, saya tidak ada di sini sampai proses perjalanan dari mulai aktivis sampai sebagai seorang politisi. Sama dengan Mas Juno. Ketika Juno mental tidak kuat, mungkin akan makan demam panggung ketika ada di audiens, ketika menjadi artis ya. Itu kan mental. Mental ya. Benar. Dan kedua soal apa pengalaman ya. Betul. Bahwa pengalaman adalah guru yang sangat berharga yang tidak bisa dinilai dengan angka. Jadi pengalaman saya ini belum tentu dialami oleh Mas Juno dan Mas Lukman. Nah, begitu juga sama pengalaman Mas Lukman dan Mas Juno. Mungkin juga tidak pernah saya alami. Dan masing-masing kita punya pengalaman. Dan itu ilmu yang nggak bisa dibayar. Ya, ini man pentingnya kita kenapa ya? Gue selalu relate anak-anak di luar sana bahwa kita tuh harus aktif in many ways ya. Sekolah, kuliah memang harus nomor satu. Tapi di luar itu kalau kita bisa tadi part time job ya atau ikut komunitas, itu tuh lo ngerasa nggak sih man ketika lo ada di banyak kegiatan selain sekolah, itu mental keangkat ya, kebentuk. Dan kita juga nggak gampang yang namanya nyerah gitu. Karena kita udah pernah dihadapkan dengan tadi kekecewaan, komplain ya, istilahnya adu argumen. Lo ngerasa nggak ketika lo udah bisa nyari uang tapi sambil sekolah, apa yang lo rasain? Makin pinter nggak sih ngerasa? Iya.
ada pengetahuan sih. Oke. Kayak ada kayak ilmu aja gitu. Iyalah. Karena yang gua rasain gitu man dulu, gua sama kayak Bang Boyke, bahwa ini bisa relate buat teman-teman di luar sana, bahwa being active ya, itu luar biasa harganya ya. Yeah. Dan tadi nothing beats experience. Apa artinya man? Gak bisa bahasa Inggris. Ya kebiasaan deh Nggak bisa kan bahasa Juno. Inggris. Enggak, itu nggak ada yang bisa ngalahin pengalaman. Tapi Iya. benar banget seperti Bang Boyke sebut tadi. Oke. Nah, Bang Boyke, ini juga jadi pertanyaan kita berdua ya. Kalau namanya anggota parlemen, ini salah satu contoh bagaimana keterlibatan millennials dan Gen Z disoroti. Kalau data yang aku punya nih Bang, dari 575 anggota dewan, ini 2014-2019, hanya 4% ya, atau kurang dari 30 orang ya, 24 orang cuman yang berusia kurang dari 30 tahun. Cuman 24 anak muda Bang. 24 tahun di bawah 30 yang 24 orang di DPR. Ini menunjukkan bahwa memang peran anak muda diperlukan ya Bang, karena tadi angkanya segitu dan secara nggak langsung ini ada garis merah bahwa anak-anak muda apatis atau mungkin apolitis bahasanya. Bagaimana tanggapan Bang Boyke? Dari 275 ya. Ya. 10%-nya kan 575, sorry. 575. Ya, 575. 10%-nya kan 57 ya. Aha. Jadi kalau hari ini ada 24 orang. Kurang. Itu hanya kurang lebih sekitar 45%. Oke. Ya. 4%. Oke. Jadi gini sebenarnya, kita nggak bisa menyalahkan mereka. Oke. Soal apatis atau ketidaktertarikan pemuda terhadap politik di Indonesia ataupun dalam dunia politik dan dunia demokrasi, kita tidak bisa secara utuh dan secara penuh menyalahkan mereka. Karena kenapa? Karena begini menurutnya, ke depan ini 2024 itu sudah kurang lebih 50% pemilih pemula. Artinya kalau dikonversi dengan angka sekitar 90 juta pemilih pemula ya, yang ikut berkontribusi memilih dalam konteks pemilihan 2024. Nah, kan sangat luar biasa ya. 50% itu atau 90 juta itu bukan nilai yang kecil. Karena 90 juta itu saya yakinkan sudah bisa, kalau 3 pasang ya, 3 pasang calon presiden sudah bisa dikatakan bisa menang telak itu. Kalau 50 tadi ya. Satu putaran ya. Karena memang kalau menguasai nilai pemilih pemula sekitar 50% atau 90 juta pemilih. Tapi lagi-lagi bahwa apa yang dikatakan sama Juno, kenapa teman-teman muda, anak muda gak apatis. Kembali lagi bahwa kontribusi mereka terhadap Pileg ataupun Pilpres 2019 dan 2024 nanti itu sangat luar biasa. Mungkin paripurnanya 2024 karena hampir setengah ya, setengahnya 90 tadi juta. Tapi tidak berbanding lurus dengan para pelaku politik, keterwakilan mereka, teman-teman muda yang ada di parlemen. Oke, lagi-lagi saya tidak bisa secara pribadi menyalahkan mereka. Maaf, mereka apatis. Pertama gini, kalau kita sepakat bahwa kita menginginkan teman-teman muda atau generasi muda menjadi regenerasi kepemimpinan nasional, baik dari tingkatan pusat, provinsi, daerah, baik dari tingkatan company ya, perusahaan, sampai apapun bentuknya. Nah, kalau kita menginginkan seperti itu, tentunya tanggung jawab moral yang paling utuh adalah pemerintah pertama. Pemerintah dalam hal ini pemerintah. Misalnya Menteri Pendidikan, bahwa di SMA mungkin harus diwajibkan satu kurikulum ataupun kurikulum pembelajaran politik secara utuh. Harus. Menarik. Harus itu bagi saya. Jadi harus diwajibkan satu kurikulum terhadap para pelajar SMA atau menengah ke atas ya, yang benar-benar mereka harus intens memahami dan belajar konteks politik, baik politik nasional maupun politik luar negeri. Tapi yang paling utama itu politik nasional. Politik luar negeri mungkin hanya kesimpulan-kesimpulan saja ya. Tapi
ketertarikan mereka itu harus mulai dipicu dari tanggung jawab tadi saya sampaikan pemerintah terhadap dunia politik yang harus diikuti dan disenangi, bahkan digandrungi teman-teman muda. Karena kalau dari SMA sudah ada pembelajaran secara khusus ya. Ada tadi saya bilang ya, ada satu pelajaran khusus, kurikulum khusus terhadap teman-teman SMA dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Mereka benar-benar sudah dipicu, didoktrin tentang politik, sehingga mereka bertanggung jawab moral ke depan. Nah, kalau itu sudah dimulai, ketika nanti mereka kuliah, itu menambah semangat mereka untuk bisa berkontribusi dalam dunia politik. Nah, kita nggak bisa nyalakan mereka. Pertama juga disalahkan yaitu tentang bagaimana pelaksanaan education-nya, yaitu pelaksanaan pemerintahnya. Jadi terkait bagaimana literasi lagi Bang ya, edukasi tadi bahwa aku menarik dengan ide bahwa bisa masuk kurikulum. Ini sama halnya kayak kalau sekarang tuh yang jadi hype e-sport Bang. E-sport kan tadi dianggap orang main game biasa, tapi akhirnya sekarang masuk kurikulum. Nah, ini juga bisa jadi salah satu benchmark ya, bahwa politik juga bisa kita masukkan sebagai tadi sarana edukasi di teman-teman SMA ya, anak-anak SMA, bahwa mereka nggak perlu parno atau berpikir macam-macam jelek atau apa soal politik, tapi karena kadang mereka nggak ketidaktahuan yang membuat orang kadang politik ya tadi yang gambaran anak-anak di luar sana politik korupsi ya, politik masalah-masalah yang ada hukum lah di TV. Tapi kalau kita kasih literasi yang benar ya, mungkin yang tadinya nggak punya passion akhirnya wah politik menarik nih, saya bisa dalami gitu ya. Ini agak sedikit dinamika ini agak sedikit timpang ya, bahwa kebutuhan politik di tanah air atas minat teman-teman muda ya, itu sangat tinggi kan, itu harapan. Harapan. Makanya banyak kita mengharapkan banyak tokoh muda yang hadir sebagai seorang politisi. Itu sudah dimulai dari mereka menciptakan diri mereka sebagai seorang politisi cikal bakal ketika mereka mulai berorganisasi. Ketika mereka masuk dunia mahasiswa dan akhirnya menjadi aktivis kampus. Itu kan sebenarnya yang mereka keluarkan itu sebenarnya kan semangat politiknya. Tapi mereka belum menjadi politik praktis, tidak masuk. Tapi pertanyaannya gini, mulai kecenderungan ya, atau kecantol, dunia mulai berbalik ya, bahwa para anak-anak mulai sangat gandrung ya, gandrung terhadap dunia game. Tapi kalau kita hitung kan baru dalam durasi berapa tahun. Pertanyaannya simpel, kenapa tidak ditekankan soal pendidikan politik masuk di kurikulum pendidikan, tapi malah kenapa e-sport, game? Itu loh. Bagi saya itu pertanyaan yang harus diselesaikan pemerintah. Kalau kita sepakat bahwa hampir setengah di Republik ini anak muda itu menggandrungi soal game. Tapi apakah itu memang iya sepakat bahwa mendapatkan hasil, mendapatkan materi ya dari nilai-nilai atau pelayanan game itu. Tapi itu kan bentuknya sporadis. Sedangkan untuk membangun cikal bakal manusia yang berkarakter, teman-teman muda yang berkarakter, memiliki tanggung jawab moral yang kuat terhadap republiknya, terhadap negaranya, terhadap masyarakat, sebagai agen sosial kontrol ya terhadap sekelilingnya, pemerintah. Yang harus dibangun, yang harus diciptakan adalah kurikulum tentang pendidikan politik secara utuh dari mulai SMA. Itu harus dibangun. Maaf loh, bukan saya tidak sepakat dengan e-sport, bukan. Tapi untuk membangun basic itu, kita membangun basic rumah kan yang dibangun pondasi dulu. Dengan kata lain, kalau e-sport bisa, kenapa politik nggak bisa? Tapi kan kamu bangun rumah, yang dibangun apa? Pondasi dulu kan. Kamu bisa mencari perempuan, mencari pacar, yang kamu cari apa dulu? Tentang sisi baiknya, sisi tentang karakternya, cara pandang pacar kamu kan nggak langsung cuma lihat mukanya doang cantik tapi dalamnya berantakan kan enggak. Bang Wei gitu loh. Gini, ada nggak sih kayak cara lain nih? Cara lain tadi kan caranya kan masukin politik kan ini. Ada nggak sih kurikulum kan? Ada sih cara lain agar anak muda tuh melek gitu tentang politik?
kita dimulai dari kurikulum itu mungkin ke depan. Karena kurikulum itu menciptakan keinginan dan respon teman-teman muda dari mulai mereka SMA ya. Itu mereka akhirnya punya tanggung jawab untuk melek politik. Tinggal ketika mereka mahasiswa, pasca mahasiswa, mereka tidak melek lagi, tapi mereka ikut menggandrungi dunia politik. Nah, ketika dalam tanda kutip pemerintah bertanggung jawab atas respon dulu nih, respon teman-teman anak muda untuk ikut berpolitik, itu sudah dilakukan dalam kurikulum itu, mereka sudah diadakan secara khusus. Lalu ke depan mungkin kita bisa melihat ketika mereka respon, ketika mereka ingin, lalu juga dilakukan edukasi yang dilakukan oleh partai politik. Gitu loh, bahwa mereka menginginkan perwakilan teman-teman muda yang ada di Republik ini kan luar biasa, 90 juta ke depan itu ikut masuk menggandrungi langsung pada politik praktis. Ini kaitannya dengan partisipasi, bahwa kan teman-teman millennials atau Gen Z ini banyak tadi merasa dianggap sebagai cuman komoditas ya, tanpa tadi harusnya mereka bisa punya peran lebih, bukan sekedar pemilih atau pemberi suara, tapi tadi bisa menjadi pembuat kebijakan dan juga tergabung di parlemen. Tapi yang menarik adalah millennials dan Gen Z juga nggak punya tools kadang, Bang. Bagaimana mereka untuk tadi reach out ke arah situ. Nah, ini tugasnya parpol juga dong, biar anak-anak millennials ini punya tadi let's say akomodasi untuk menuju parpol gitu. Nah, ini bagaimana Bang Boyke melihat bahwa memang parpol di tanah air harusnya juga bisa mengakomodir millennials, bukan cuman pas kampanye ayo pilih saya dengan gaya-gaya millennials, tapi setelah dipilih ya udah millennials cuma jadi komoditas doang tadi. Jadi gini, kita serba salah. Mungkin agak serba salah gini. Kalau tiba-tiba maaf ya, menjadi seorang politik itu harus berkarakter. Harus memiliki berproses ya. Berproses, harus memiliki pengetahuan yang utuh terhadap politik itu sendiri. Jadi maaf, menurut saya jangan tiba-tiba bahasa Betawi sekucuk-kucuk gitu, ujuk-ujuk ya. Karena dia memang nggak ada yang instan pasti. Nggak ada instan ya. Dia adalah putra atau segala atau ini ya. Sambadi lah ya. Sambadi ya, lalu mereka didudukan sebagai seorang orang politik, belum berproses, belum pengalaman, tidak memiliki keilmuan yang cukup di bidangnya, lalu mereka ditempatkan. Nah, maksud saya ketika ke depan kurangnya gitu loh, kurangnya tentang nilai-nilai pendidikan dari jiwa politisi itu sendiri, pendidikan politik pengalaman, sehingga dia tidak bisa menjadi politisi yang tangguh dalam misalnya maaf ya dalam partai politiknya, karena semua partai politik saya yakin bahwa tujuan, visi dan misinya sama itu tujuan visinya sama, lalu keinginan mereka ketika menang berkuasa. Ketika berkuasa, ini intinya. Ketika partai politik berkuasa, nilai kekuasaannya diperuntukkan untuk kejayaan partainya, atau nilai kekuasaannya lebih diperuntukkan untuk lebih memilih kemakmuran bangsa dan rakyatnya. Di situ benang merahnya. Bang Boyke, ini berarti kaitannya ya, kalau kita bisa ambil ini dalam tadi pesan, nggak hanya soal politik, tapi dalam banyak hal, bahwa proses itu penting ya, Bang. Proses penting, itu kematangan. Kalau tiba-tiba saya suruh jadi host podcast di sini, bukan Juno, ya saya maaf lu Jon, abang bisa pontang-panting, akan demam panggung, karena ada proses yang Juno lakukan. Begitupun baliknya dengan Juno. Makanya gini, saya sepakat bahwa teman-teman muda bisa berkontribusi dalam dunia politik. Karena itu, yuk, karena sekarang belum ada kurikulum tentang pendidikan politik yang wajib ya yang dilakukan. Paling tidak ada pendidikan leadership tentang politik terhadap teman-teman muda yang dilakukan oleh partai politik. Nah, Perindo melakukan hal itu tidak hanya dalam pendidikan politik yang secara formal, tapi tentang teman-teman muda diberdayakan secara politik, diberdayakan secara contohnya apa, Bang, yang sudah kita lakukan? Diberdayakan tidak hanya dalam dunia politik, tapi diberdayakan dalam kemampuan memiliki seni ya. Karena dunia seni atau dunia desain atau dunia art ke depan itu kan teman-teman muda lebih kepada tanda kutip tadi ya, lebih kepada milih dunia seni, dunia budaya digital segala macam. Ini kan pendidikan. Nah,
Perindo dalam tanda kutip di sini ya, yaitu MNC mempersiapkan teman-teman muda yang dalam durasi usia yang sangat muda sampai 30 akan 32 ke atas dipersiapkan menjadi leadership di dunianya. Dan ini pendidikan. Benar. Nah, kita nggak lagi, kita bukan pada taraf memberikan janji. Maaf ya, dalam tanda kurung di sini Pak Haritanu sebagai owner dari MNC tidak hanya memberikan janji, tapi sudah membuktikan apa yang harus dia lakukan sehingga generasi muda ke depan, ya, dalam dunia pendidikan politik, dalam dunia digital, dunia art, seni dan budaya benar-benar dipersiapkan, sehingga pasca 2024 dan 2029 teman-teman muda nanti akan menjadi pimpinan dari beralihnya generasi di dunia masing-masing, di bidangnya masing-masing. Jadi bahwa kita ya secara nggak langsung ya Bang Boy, bahwa siapapun anak muda sekarang mereka adalah calon-calon penerus nanti ya, di bidang apapun, tidak hanya politik tadi, bahwa mereka itu kenapa tadi proses yang harus kita jalani, jiwa leadership juga bahwa punya leadership tuh nggak gampang. Ada hal yang memang bukan kita baca ya textbook, oke ada bukunya mungkin ya, tapi lebih ke pengalaman, ilmu yang kita punya, juga link segala macam. Jadi ini penting untuk anak-anak muda tadi menghargai semua proses yang dijalani biar nanti mental kebentuk dan siap ya Bang, dengan segala dinamika kehidupan. Makanya kenapa Perindo hadir. Perindo hadir bukan mencari persoalan, tapi memberikan solusi, memberikan jawaban dari kesulitan yang dialami. Perindo memberikan solusi. Kalau kita bicara Perindo tidak terlepas dari Pak Haritanu sebagai owner MNC. Jadi program-program yang digagas dalam MNC kreatif apapun itu, dunia anak muda segala macam, itu memang sudah dijawantahkan oleh Pak Haritanu sebagai owner ya dalam MNC. Nah, tadi saya bilang bahwa Perindo dan MNC memberikan ruang seluas-luasnya, tidak hanya janji, tapi bukti sudah dilakukan untuk teman-teman muda untuk bisa berkarya, baik dalam dunia pendidikan, dunia politik, juga dalam dunia pertelevisian, digital, seni budaya, dan bukan lagi janji. Memberikan kan, ketika saya masuk, saya ini kan baru dilantik ya. Ketika saya masuk di MNC, saya datang ke MNC, saya lihat yang bertaburan manusia yang ada di bawah sana itu anak-anak muda. Anak-anak muda, usia sekitar umur 26 itu usia 24. Jadi saya agak sedikit kaget dan surprise bahwa sebelum bicara soal pemilih pemula, bagaimana mengkreatifkan mereka, gimana memiliki tanggung jawab kita terhadap mereka, kita peduli terhadap mereka, tapi ternyata di sini mereka sudah bertaburan dan mereka di sini bukan main, tapi mereka di sini berkompetisi secara pengetahuan, keilmuan, ya, karena di sini ada ruang company, ruang pekerjaan, mereka diminta untuk saling berpacu, berkompetisi dalam dunianya, di dalam di dunia seni, dunia budaya, dunia kreatif digital yang dikomandoi oleh MNC Group. Nah, kalau kita bicara MNC tidak terlepas dari bicara Perindo. Itu korelasi yang bisa kita pahami. Itu korelasi, karena saya tidak bisa menegasikan itu, publik tidak bisa menegasikan itu, bahwa MNC punya Pak Haritanu sebagai sebuah company dalam bentuk profit ya, selain profit yaitu tentang bagaimana anak muda bisa berkompetisi dalam dunianya, tadi dalam digital, dunia art, dalam seni dan budaya. Nah, tetapi beliau menciptakan wadah politiknya. Salah ketika menciptakan war room dalam mencari finansial, tapi tidak menciptakan wadah politiknya. Jadi wadah politiknya diciptakan.
Jadi ketika teman-teman muda di sini di MNC Berkarya, budaya segala macam bla bla bla, mereka sudah stabil, sudah mapan secara ekonomi, pengatom mereka sudah luar biasa seperti Mas Juno, ya seperti Mas. Lalu ketika mau berpolitik ada wadahnya, Baik. ada Perindo loh. Yuk, apa yang dimiliki oleh Mas Juno dan kawan-kawan sebagai pemilih pemula, ya Pak Mas Juno kan sama Mas juga kan luar biasa pemilih pemulanya, luar kan jutaan juga. Nah, ini wadahnya ada, wadah partainya ada, wadah politiknya ada. Di sinilah pendidikan politik. Tapi aku suka dari penjabaran Bang Boyke tadi bahwa kadang millennials juga nggak bisa gujuk-gujuk tadi ya, nggak bisa instan. Ini yang relate banget ketika anak-anak sekarang apa-apa pengen cepet, apa-apa pengen langsung jadi, dan ternyata nggak bisa seperti itu. Bahkan dalam politik pun kalau kita bisa bilang kita pemilih pemula atau politikus muda, tapi ada proses yang nggak akan mengkhianati nanti hasil ya. Jadi ketika memang mau ke politik harus tadi enjoy prosesnya mulai dari bawah pelan-pelan gitu kan. Nggak yang tiba-tiba duduk. Keren. Aku pikir gini, teman-teman muda, pemilih pemula di Republik ini ya, anak-anak muda ya. Itu sekarang aku agak nggak sepakat ya, Mas Juno, maaf ya. Kalau mereka ingin instan. Contoh Mas Lukman. Mas Lukman menjadi seorang YouTuber kan? TikToker. Usia berapa? 20. Berapa tahun? Setahun. Kurang lebih setahun. Berproses kan? Berproses. Cuman memang ada Dewi Fortune di dia. Ada takdir yang bagus buat dia. Ada luck. Ada luck. Dia 1 tahun sudah memiliki 3-4 juta. Mas Juno juga kan berproses menjadi seorang artis. Berproses. Jadi saya sangat sepakat dan kita harus yakini ya, untuk kawan-kawan semua pemilih pemula dan masyarakat Indonesia, bahwa pemilih pemula khususnya teman-teman muda, mari kita ini moto yang harus saya sampaikan. Mari kita mengabdi sama proses. Karena ketika manusia mengabdi sama proses, dia akan memiliki nilai yang jauh lebih berutuh dan lebih bermanfaat dari apapun. Jadi yuk sama-sama kita mengabdi sama proses, sehingga ketika kita pecah, matang. Ketika telurnya pecah, matang menjadi anak. Ketika telur ayam itu pecah kan menjadi anak ayam, tidak mati, tapi matang dia. Jadi karena itu yuk sama-sama kita mengajak teman-teman muda untuk mengabdi sama proses. Itu bahwa yang di kita simpulin ya, ini seperti yang gue pernah bilang sama lo, glorify the process, not just the result. You got what I mean, right? Yes. Tahunya kan yes. Iya benar. Ini bahwa kita harus menghargai proses ya man. Sama kayak lo tahu kan bahwa orang kadang lihat kita cuman wah ini kayak hadiah yang kita dapat sekarang. Padahal orang nggak tahu di balik yang orang anggap hadiah ini adalah tadi ada penolakan, ada yang like and dislike, ada yang bilang kamu nggak cukup keren, nggak cukup baik apa. Padahal tadi ada proses. Tapi kadang publik pengen ngelihatnya yang tadi hasilnya doang. Tapi kita sebagai individu harusnya tadi menghargai proses. Dan gue juga mengabdi sama proses, Mas. Mengabdi. Harus. Alright. Itu yang harus kita. Jadi kita berharap teman-teman muda itu harus mengabdi sama proses. Ketika dia menjadi gamers, kan pertama dia coba baru bisa-bisa aja. Tapi ketika dia menjadi gamers yang profesional, dia mengabdi sama proses itu. Tanpa disadar dia mengabdi sama proses. Karena itu sama-sama kita pahami kita punya proses. Nah terakhir mungkin Lukman pengen nanya ke Bang Boyke apa? Ada. Terakhir ya Bang, ada apa sih pesan dari Bapak untuk anak-anak muda milenial dan Gen Z yang mendengarkan podcast ini? Jadi pesan kesimpulan aja Bang. Kalau seandainya teman-teman muda pemilih pemula merasa mereka dimanfaatkan ketika masuk pada kompetisi politik ya di tanah air, baik itu pilpres, baik itu pilkada, baik itu pileg, kita tidak bisa menampikan itu karena ada hak dan tanggung jawab ketika manusia Indonesia sudah berumur 17 tahun untuk memastikan bahwa dia sebagai pemilih. Itu tanggung jawab warga negara terhadap republik, terhadap negaranya. Yang harus dipahami bahwa yuk sama-sama teman-teman muda harus bisa untuk saat ini
harus lebih peka dan respon terhadap politik. Betul. Harus bisa mau, yuk sama-sama masuk dunia politik, belajar dunia politik. Karena itu Perindo menerima, membuka diri seluas-luas lebar-lebar. Kalau tidak mau langsung masuk partai politik, yuk sama-sama belajar dan berdiskusi sama teman-teman NNC yang mayoritas mereka banyak pemilih pemula. Jadi yuk belajar. Sebelum berkecimpung, respon dulu, sukai dulu, belajar. Ketika mereka sudah mau belajar, mereka respon, mereka masuk politik. Lalu ke depan mereka tidak merasa bahwa mereka hanya bagian dari yang ditumbalkan atas kepentingan politik sesaat. Karena kita berharap ke depan itu 2024 pelaku politik anak muda loh. Karena regenerasi saya sudah mulai habis ke depan. 2029 itu kayak model-model you know berapa umur saya sekarang? 25. Sama. Itu ke depannya itu sudah mulai. Ini berapa kamu? Lukman. Kamu berapa? Kan 20. Oh ya ampun, beda dikit Kayaknya ya. 25 ya. Iya, jadi gini loh Mas, ke depan itu 2029 yang paling utuh ya, bahwa regenerasi kepemimpinan nasional sudah di tangan anak muda. Oke. Nah, kalau teman-teman muda tidak peka, mereka anti terhadap politik, mereka alergi terhadap politik, sayang. Oke. Bagi saya, yuk sama-sama. Kalau kita tidak mau dimanfaatkan, ya, tidak mau dimanfaatkan partai politik, ya kita harus manfaatkan mereka. Baik. Manfaatkan seperti apa? Jadi ada simbiosis mutualisme. Jadi kita dimanfaatkan sama mereka, kita harus manfaatkan mereka. Seperti apa? Saya akan milih kamu, partai kamu, tapi jadikan saya kader. Kader politik kamu. Biarkan saya berproses di partai politik itu. Saya mengabdi di partai politik itu, saya belajar secara utuh sehingga saya bisa suatu saat nanti menjadi seperti kamu. Politisi yang handal, yang baik. Dan Perindo membuka diri. Itu yang mau aku mau. Oh iya. Perindo membuka diri. Ya. Kalau teman-teman muda merasa mereka di tadi ya, ini mungkin masukan di yang paling di akhir ya. Kalau teman-teman muda merasa mereka dimanfaatkan secara politik, mereka ditumbalkan secara politik, hanya dibutuhkan ketika mereka mau memilih, dibutuhkan suaranya, dibutuhkan pilihannya. Karena itu, yuk mereka juga harus memanfaatkan partai politik. Jadi harus saling memanfaatkan. Dan tadi saya bilang simbiosis mutualisme, bahwa mereka masuk partai politik, belajar politik sehingga mereka bisa seperti orang atau tokoh yang memanfaatkan mereka untuk memilih. Karena suatu saat nanti mereka juga harus menjadi orang itu. Baik. Mereka harus menjadi politisi yang handal. Jadi ada simbiosis mutualisme itu. Jadi jangan mereka cuma mau memilih aja, tapi mereka tidak punya keinginan untuk masuk. Karena itu Perindo membuka diri selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk masuk menjadi kader Perindo, simpatisan Perindo, bahkan fans Perindo, enggak apa-apa. Karena Perindo menjadi partai modern hari ini. Iya. Nah, apalagi kita kemarin kita tahu Bang ada e-demokrasi yang diluncurkan ya, konvensi rakyat. Itu kalau saya lihat sebagai publik ya, sebagai viewers ini sangat milenial, sangat digital ya. Bagaimana orang bisa mengakses dengan sangat gampang ketika mereka merasa punya kompetensi. Tadi ikut konvensi rakyat karena nggak semua partai bisa mengakomodir. Karena kan ada yang bilang biaya politik mahal, harus ikut ini, harus ya kenal siapa, dan Perindo tadi ya membuktikan bahwa kita punya terobosan yang baru di dunia digital saat ini. Karena itu pendidikan politik. Karena itu Perindo tidak hanya bicara wacana, tapi Perindo memberikan solusi atas wacana yang sedang berkembang. Solusinya apa? Yuk masuk Perindo. Mau mereka menjadi fans sementara, mereka menjadi simpatisan partai, atau mereka menjadi kader inti partai. Perindo membuka diri selebar-lebarnya dan seluas-luasnya terhadap masyarakat pemilih pemula maupun masyarakat yang bukan pemilih pemula yang mereka sudah dianggap sebagai dewasa. Biar mereka yang tidak melek politik, mereka tidak mau nanti saya itu dimanfaatkan terus sama para politisi. Karena itu biar mereka tidak dimanfaatkan terus, mereka harus ikut nimbrung menjadi seorang politisi. Kita berproses yuk, war roomnya partai politik. Yuk kita berpendidikan politik dalam war room partai politik itu, belajar. Lalu nanti ujungnya ketika mereka sudah matang, yuk mereka mau mencalonkan.
2029 masih Baik. cukup, nggak terlalu lama. 2024 masih nggak lama kan. Nah. Kalau mereka bisa berproses dan 2 tahun ini pendidikan cukup bagus, mereka bisa menjadi wakil rakyat. Baik. Karena itu Bang Perindo Boyke. membuka diri loh, membuka diri seluas-luasnya terhadap pemilih pemula. Tidak hanya bicara soal keinginan mereka menjadi politis atau menjadi penguasa, tapi keinginan mereka untuk mengetahui dunia politik itu seperti apa asiknya. Dibicara asik satu, bicara tanggung jawab mereka sebagai manusia Indonesia terhadap Republik ini jauh lebih utuh daripada apapun. Baik. Tadi bahwa menarik kalau tema kita hari ini milenial berpolitik kenapa tidak. Jadi emang kenapa tidak, Man ya? Karena tadi secara nggak langsung anak-anak muda, lo, gue, semua yang di luar sana tuh punya tanggung jawab yang sama. Hal kecil mungkin tanggung jawabnya sama keluarga, lebih besar lagi komunitas, lebih besar lagi bangsa dan negara. Jadi memang bukan tidak salah, memang benar harusnya seperti itu. Anak muda punya ambil peran tadi dalam apapun yang mereka kerjakan dalam berbagai lini, dan nggak susah man kadang untuk memahami politik. At least kita aware dulu sama isu-isu terkait ya man ya. Kamu tahu kan kemarin Migor langka, ada undang-undang TPKS yang kita bahas kemarin. Pemilu yang sempat katanya kemarin demo mau ditunda. Jadi hal-hal kayak gitu kita tahu dulu lah secara general, dan itu penting. Kalau Lukman kan punya follower 4 juta, nge-tweet aja yang simple misal, wah Migor ini gimana ya, padahal kita penghasil sawit. Orang juga akan oke. Ada problem di sini. Oh iya benar. Ya. Jadi Lukman bisa tadi ambil perannya sebagai influencer dalam perbaikan bangsa. Jadi memang politik salah satu caranya. Dan sepakat. Lukman 4 juta ya. 4 juta. 4 juta itu selain menghasilkan keuangan buat Lukman. Ya, itu nggak usah ditanya. Abang berharap ya sebagai manusia Indonesia, Lukman bertanggung jawab moral terhadap karena 4 juta itu bukan angka yang dikit loh. Pasti ya. Karena itu kalau masyarakat tahu Lukman sangat simpatik ya. Sangat simpatik terhadap dunia politik nasional, akhirnya mereka juga punya kepercayaan terhadap Lukman. Siapa sangka ke depan nanti Lukman menjadi politisi. Iya benar. Iya kan? Siapa sangka. Iya, nggak ada yang tahu. Takdir orang nggak ada yang tahu. Yang punya takdir itu dia. From 5 menit kita bisa bicara ini nih. Hari ini kita bisa bicara nih. Tapi 5 menit ke depan itu bukan punya kita, mulut kita yang atas. Kita nggak tahu. Aduh. Itu 4 juta loh, Mas. Iya. Itu boleh juga 4 juta ya, Mas. Buat Amang juga. Iya, aku boleh deh 1 juta mau deh follower. Tapi itu luar biasa. Tapi tadi Man, jumlah itu ada responsibility-nya, ada tanggung jawab. Jadi make sure kita tadi sadar bahwa kalau orang-orang yang banyak melihat kita sebagai role model, tindak tanduk ya harus sangat hati-hati. Dan Lukman juga TikTokers yang punya prestasi itu bagus, tapi jangan sampai salah arah. Benar. Oke. Bang Boyke. Siap. Aduh. Ini udah gak berasa mau buka puasa kita. Bener gak berasa. Iya. Karena aku tuh kalau diskusi sama teman-teman anak-anak kader muda ya, itu bisa sampai jam, kalau sebelum puasa itu bisa sampai larut. Oke. Karena memang begitu ya. Baik. Jadi karena kita durasi udah kelar, tapi Bang Boyke terima kasih sekali. Dan teman-teman juga Lukman dan siapapun yang sekarang sedang menyaksikan berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi WNI yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan, DPRD kabupaten kota, provinsi, dan juga RI. Dan untuk daftar ini caranya gampang sekali, tinggal ke konvensirakyat.com, dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan bagi kalian yang sudah memberikan quotes dengan tema kita tadi hari ini, gampang banget ya Man ya. Bahasannya ringan sekali, tinggal kalian ketik aja 1-2 kalimat, nanti 5 pemenangnya kita umumkan minggu depan di website ya. Maksud saya di Instagram Partai Perindo @partaiperindo. Ya, terima kasih banyak, terutama kita ucapkan kepada Bang Boyke atas pemikirannya dan sharing Bang Boyke barusan sangat menginspirasi. Semoga apa yang barusan kita obrolin bisa mencerahkan kita semuanya. Amin. Dan Bang Boyke selamat menjalankan Ramadan. Semoga nanti kita lahir di setelah Ramadan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Pastinya bermanfaat banyak untuk banyak orang ya Man ya. Terima kasih Bang Boyke, sehat
sehat-sehat. Bang Terima Budi. kasih juga Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia Amin. sejahtera. Amin. Saya Herjuno Syaputra. Saya Lukman Nurja. Salam aksi nyata dari Dari kamu kamu untuk untuk Indonesia. Indonesia. Sampai jumpa. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh